Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, selamat datang dan selamat beribadah bersama. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Paskah untuk saudara-saudara dari tradisi Barat, Roma Katolik dan Protestan yang merayakannya hari ini, tanggal 12 April tahun 2020. Kami dari Gereja Timur, Gereja Ortodoks, karena kami menggunakan sistem kalender yang berbeda, kami menggunakan tanggal Julian, sementara Gereja Barat menggunakan tanggal Gregorian. Kami baru merayakan Paskahnya minggu depan. Minggu ini kami masih merayakan Minggu Palem. Oleh karena itu kami bawa palem. Untuk saudara-saudara Ortodoks, selamat Minggu Palem. Hosana, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Kita akan mulai seperti kemarin, yaitu mulai dengan doa Trisagion, karena liturgi untuk perayaan Minggu Palem sudah dilaksanakan oleh Romo Yakobus tadi pagi, dan sekarang saya yang akan memberikan homili untuk ibadah liturgi Minggu Palem ini. Kita akan mulai dengan doa Trisagion dulu, karena liturgi sudah dimulai, sudah diselesai tadi. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta yang memenuhi segala sesuatu, harta sembah dan segala yang baik serta Sang berhidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajatan, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sama Suci, kunjunglah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu saat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang mati, dan kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Tuhan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, selamat Minggu Palem. Hosana, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah anak Daud. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1
sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Demikian sabda Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan ayat 8 ayat yang ke-18 atau 19. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin." Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palm dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang-orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu melihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Dari epistel kita baca dari Filipi. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih, setelah kemarin selesai kita merayakan Sabtu Lazarus, di mana Kristus sudah masuk ke dalam pintu gerbang alam maut dan mengalahkan kuasa cengkeraman alam maut itu terhadap Lazarus. Dan Kristus menang dari kuasa alam maut itu sehingga dia dapat membangkitkan Lazarus. Kuasa kegelapan tidak mau terima begitu saja bahwa wilayahnya, teritorinya sudah mulai diobrak-abrik oleh Yesus. Karena Yesus telah merebut Lazarus dari kekuatan kematian yang penguasanya, yang rajanya adalah iblis. Sehingga akhirnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kuasa kegelapan itu menunjukkan giginya lagi. Dengan jalan ketika wanita saudaranya Lazarus, Maria, itu menyambut Yesus dengan jalan mengurapi kakinya dengan minyak narasto. Muridnya Yudas, yang memang dia ini sudah dirasuk setan, punya pikiran yang tidak benar. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dan bukan ada itu saja. Jauh sebelumnya Yesus mengatakan bahwa salah satu dari muridnya itu adalah iblis, orang yang dirasuki iblis. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-7. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ke-7 sebentar, saya lihat. Di situ Yesus mengatakan bahwa salah satu dari muridnya itu adalah iblis. Jawab Yesus kepada mereka. Kita baca mulai dari ayat 88 sampai ayat 70 dari Yohanes pasal 6. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi ketika Yesus telah mengalahkan kerajaan setan, telah masuk kerajaan setan dan merebut Lazarus dari kekuasaannya dengan dibangkitkannya dari orang mati, iblis tidak terima. Dia menunjukkan giginya dengan melalui Yudas Iskariot. Dia pura-pura menunjukkan kesalehan. Kenapa minyak sebanyak itu tidak dijual untuk diberikan kepada orang miskin? Kelihatannya dia peduli sama orang miskin ya. Tetapi ternyata ini adalah roh kejahatan yang berbicara. Roh kemunafikan. Pura-pura untuk melakukan yang baik tapi ternyata tujuannya bukan itu.
Coba kita baca di dalam ayat yang ke pasal 12, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia adalah bendara dari rombongan Kristus, tapi bendara yang korupsi. Dia adalah patron daripada koruptor-koruptor yang ada sekarang. Pura-puranya ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata dalam hatinya dia ingin mencuri, dia ingin merampok, dia serakah. Itulah sebabnya akhirnya, karena keserakahannya ini, dia rela menjual gurunya. Yesus sudah tahu dari awal bahwa di dalam hati Yudas Iskariot iblis sedang bercokol, dan waktu itu menunjukkan giginya ingin mengalihkan perbuatan baik dari Maria ini dengan pura-pura mengatakan sesuatu yang baik. Lalu apa jawab Yesus? Yesus tidak bisa dikelabui. Yesus tidak bisa dibohongin. Makanya dalam ayat yang ke-7, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Muslihat iblis melalui Yudas dipatahkan oleh Yesus. Sekali lagi, Yesus menang atas iblis. Dan nanti dalam perjalanan selanjutnya, dia akan bertemu dengan macam-macam bentuk roh-roh yang bertentangan dengan semangat keilahian. Yang semuanya ini ada di belakangnya ada roh jahat. Yesus memang melakukan penciptaan ulang selama 6 hari ini. Tujuannya adalah untuk mengalahkan kematian. Tujuannya adalah untuk mengalahkan iblis. Tujuannya adalah untuk mengalahkan dosa. Maka ini akan dihadap. Makanya cerita yang kelihatan ini sebenarnya ada sesuatu di baliknya. Ada peperangan rohani yang sedang dilakukan oleh Yesus selama masa minggu sengsara ini. Yesus menang atas iblis. Makanya selanjutnya dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sekali lagi, tanduk iblis muncul, ingin membunuh orang-orang ini. Bukannya bersukacita bahwa orang mati dibangkitkan. Bukannya bersukacita bahwa salah satu daripada saudaranya sesama Yahudi dibangkitkan dari kematian, sehingga saudara-saudara diberi sukacita karena kembali hidupnya saudaranya ini. Mereka malah marah. Mereka membunuh tanda mujizat ini. Mereka ingin menghancurkan Yesus. Mereka menghancurkan Lazarus juga. Sekali lagi kita melihat tanduk dan taring iblis muncul kembali yang harus dihadapi oleh Yesus ini. Tetapi Yesus menang. Oleh karena itu, karena kemenangannya atas rajanya roh jahat, yaitu iblis ini, maka dia muncul sebagai raja dielulukan oleh orang-orang Yahudi ini. Kita baca ayat selanjutnya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem. Daun palem. Itulah sebabnya minggu ini disebut sebagai Minggu Palem. Karena pada saat ini kita merayakan peristiwa itu
dan kita mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang menyambut Yesus itu. Mengambil daun-daun palem dan pergi menyerang dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus masuk sebagai Raja yang menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap iblis. Oleh sebab itu, dikatakan selanjutnya, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ini aneh. Kalau raja itu naiknya naik kuda atau naik gajah, naik kereta, dengan diikuti hulu balang dan tentara. Ini disebut raja, tapi naik anak keledai, bukan keledai dewasa. Padahal keledai itu tunggangan orang miskin, tunggangan orang biasa. Kalau raja harus menunggang kuda. Mengapa begitu? Sebab Yesus bukan raja duniawi ini. Kemenangannya bukan kemenangan atas manusia dengan membunuh manusia, memerangi manusia, bukan. Kemenangannya adalah membunuh, mengalahkan sumber dari segala kejahatan manusia. Itulah iblis dan setan. Iblis yang tadinya adalah malaikat yang mulia, yang dalam tradisi Kristen disebut Lucifer. Meskipun itu bukan namanya, itu gelar. Bahasa aslinya adalah Helel dalam bahasa Ibrani. Dan Helel itu artinya penyandang terang. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, disebut diterjemahkan sebagai putra fajar. Dari bahasa Ibrani Helel. Dan Helel ini lalu diterjemahkan dalam bahasa Latin Luciferus. Luci itu artinya terang, lux itu terang, Verus penyandang, penyandang terang. Dari kata Luciferus itulah akhirnya usnya dibuang jadi Lucifer, dan itulah yang ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James. Nah, kita jumpai kata-kata itu Lucifer itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita ketemu karena itu memang sebenarnya bukan nama. Itu namanya gelar untuk malaikat yang paling mulia ini. Iblis ini yang tadinya malaikat mulia, salah satu dari malaikat penghulu di surga, dia jatuh menjadi jahat, dia jatuh menjadi makhluk gelap karena kesombongan. Coba kita baca. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Di dalam Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti makhluk ini tadinya tempatnya di langit, di surga. Hai bintang timur, putra fajar. Nah, putra fajar inilah yang dalam bahasa Ibraninya berbunyi Helel, yang terjemahan bahasa Latinnya berbunyi Luciferus, yang dikutip dalam King James sebagai Lucifer, yang artinya penyandang terang. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Bumi mana? Bumi ciptaan dari dimensi yang tidak nampak mata. Mengapa? Karena kita mengajar bahwa alam ciptaan itu ada yang nampak mata, ada yang kelihatan, dan ada yang tidak kelihatan. Sebagaimana dikatakan dalam pengakuan iman kita tadi. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah dunia yang kita diam ini. Ada langit, ada matahari, ada bulan,
ada bintang-bintang, ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada manusia. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, itulah makhluk roh. Sebenarnya aslinya hanya malaikat saja, tapi karena ada malaikat yang jatuh ini, maka ada juga roh-roh jahat. Dan itulah yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16, Alkitab mengatakan demikian. Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan disebutkan di sini apa itu? Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Itulah jenjang-jenjang di dalam alam yang tidak kelihatan. Itulah jenjang-jenjang di dalam alam malaikat. Dan sesudah kejatuhan malaikat mulia Lucifer ini, jenjang itu tetap dipelihara dalam tata pemerintahan kuasa kerajaan kegelapan itu. Makanya dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, kita baca demikian. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Kitab suci mengajar kepada kita demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang disebut sebagai penguasa, disebut sebagai penghulu, sebagai pemerintah, ini adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh itu. Menunjukkan di sana ada sebagai semacam kerajaan dengan iblis sendiri sebagai rajanya, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang kedua. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, kita baca demikian. Mulai ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maksudnya orang Efesus, orang yang tadinya menyembah berhala itu, secara rohani sudah mati, terputus dari kehidupan Allah karena dosa dan pelanggarannya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dari di bumi, di alam angkasa yang tidak nampak mata, itu ada kerajaan yang tidak nampak mata. Makanya kalau bangsa-bangsa atau bahkan orang Indonesia percaya di tempat-tempat tertentu ada kerajaan ini, kerajaan tidak nampak. Bukan tidak mungkin itu ada, karena iblis sendiri menjadi penguasa dari kerajaan angkasa. Ada kerajaan Wentira di Sulawesi ya, yang tidak nampak mata. Nanti ada lagi kerajaan apa di Kalimantan yang tidak nampak mata. Kerajaan di Laut Selatan, di Pulau Jawa dan Nyai Roro Kidulnya. Bukan tidak mungkin, itu memang ada. Karena itu dunia ini menjadi daerah operasinya Roro Jahat ini. Dia ditempatkan ini, jenjang-jenjang ini, jenderal-jenderalnya yang disebut sebagai penguasa kerajaan dan semuanya itu di tempat-tempat itu. Maka dikatakan penguasa kerajaan angkasa yaitu roh. Bentuknya roh. Yaitulah iblis. Yang sekarang sedang bekerja aktif, dia ini tidak diam. Untuk apa? Di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau kita berbuat durhaka, berbuat dosa, yang memprovokasi ya iblis ini. Yang tadinya adalah seorang malaikat, makanya dia punya kekuatan, punya kuasa, punya cara trik yang macam-macam untuk menipu manusia. Dan kalau kita kembali kepada kitab Yesaya tadi, dia jatuh karena apa? Dia malaikat yang mulia sampai akhirnya menjadi iblis karena apa? Dikatakan,
Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Itu alam ciptaan ini, tapi dari dimensi yang tidak nampak. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Akhirnya di sini dia mengalahkan semua bangsa tunduk pada dia. Semua manusia tidak bisa lepas daripada tipuan dia. Engkau yang tadinya berkata dalam hatinya. Jadi sebelum jadi iblis, dalam hatinya dia berkata, aku hendak naik ke langit. Padahal dia sudah lihat di langit. Kok ingin naik ke langit lagi? Berarti dia ingin menduduki tempat yang lebih tinggi daripada adanya waktu itu. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, bintang-bintang itu simbol dari malaikat. Dia adalah salah satu malaikat penghulu. Dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Berarti dia ingin menguasai seluruh dunia malaikat di bawah dirinya. Padahal tidak ada yang berkuasa selain Allah. Ini makhluk kurang ajar. Karena ingin menyamai Allah dalam keinginan seperti itu. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan yang di sebelah utara. Bukit pertemuan adalah simbol daripada ketika Allah bertemu dengan malaikat-malaikatnya. Dan dia ingin duduk di sana, di tempatnya Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Awan-awan selalu adalah simbol kehadiran Allah. Kalau kita baca dalam kitab suci, kalau Allah hadir selalu, kalau tidak ada awan, ada api, ada sinar. Dan dia mengatakan, aku akan naik mengatasi ketinggian awan-awan. Jadi ingin seperti Allah sendiri. Maka kesimpulannya, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia memberontak terhadap Allah. Dia ingin jadi Allah. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati kau diturunkan. Makanya dia menjadi penguasa maut sekarang. Terus ke tempat yang paling dalam, di liang kubur, dialah maut. Itulah sebabnya Yesus datang pertama-tama untuk mengalahkan alam maut ini dengan merebut Lazarus dari dalamnya ketika dia masuk. Dan dia menang terhadap alam maut ini. Dan dia sekarang dinyatakan sebagai raja, biarpun alam maut masih menunjukkan giginya melalui Yudas Iskariot tadi. Dia raja, dia menang. Tapi rajanya aneh. Naiknya bukan naik gajah. Naiknya bukan naik kuda. Naiknya adalah naik keledai. Bukan saja keledai, tapi bahkan anak keledai. Tunggangan yang paling rendah. Karena yang dilawan Yesus, musuhnya Yesus bukan manusia. Musuhnya Yesus adalah roh-roh ini yang menguasai manusia. Dan roh-roh ini menjadi begitu dari malaikat mulia akhirnya menjadi iblis dan setan-setannya dan roh-roh najisnya. Karena kesombongan, maka kesombongan harus dilawan dengan kerendahan hati. Yesus tidak bisa datang dengan kesombongan seperti raja-raja dunia. Bagi melawan musuh yang tidak nampak mata ini, yang jatuhnya karena kesombongan, dia harus datang dengan kerendahan hati yang luar biasa. Yang kerendahan hati itu nanti dinyatakan melalui penyalibannya dan kematiannya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, di dalam bacaan kita dari Yohanes tadi, pasal yang ke-12, dikatakan, Yohanes pasal 12, dikatakan, ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Dia datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketaatan, karena harus melawan raja kejahatan, raja kegelapan
yang isi dirinya hanya kejahatan dan kesombongan. Pengikut-pengikutnya juga gitu. Para malaikat yang jatuh itu mengikut Lucifer juga karena ketidaktaatan, sombong, tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya dibuang bersama Lucifer ini, dibuang bersama iblis ini, menjadi roh-roh jahat. Jadi dari kacamata Alkitab, dari kacamata ajaran Kristen, kita tidak percaya ada jin yang diciptakan dari api. Itu ajaran Islam, tapi bukan ajaran Kristen. Kita percaya adanya malaikat yang jatuh, yang tadinya malaikat sama dengan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan makhluk jahat. Allah hanya menciptakan yang baik. Makanya Allah tidak menciptakan makhluk roh yang sifatnya jahat dari awal. Tidak. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Kita baca dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya, saudara. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan oleh Alkitab demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yang baik saja datang dari Allah. Yang jahat karena pemberontakan manusia, pemberontakan makhluknya. Demikianlah Allah tidak menciptakan jin, makhluk jahat, tidak. Allah tidak menciptakan iblis, Allah tidak menciptakan setan, Allah menciptakan malaikat baik, tetapi karena kehendak bebasnya ada yang memberontak terhadap Allah, ingin menyamai Allah, akhirnya mempengaruhi yang lain-lain mengikuti dia, jatuh menjadi roh-roh jahat. Oleh karena kita tidak percaya dalam ajaran Kristen tidak ada roh makhluk roh ini, jin atau apa yang beragama. Itu ajaran Islam, tapi bukan ajaran kita. Jadi tidak ada jin Kristen, tidak ada. Kenapa? Untuk jadi Kristen itu harus dibaptiskan. Dalam sejarah gereja, apalagi dalam gereja ortodoks yang eksistensinya sudah 2000 tahun ini, tidak pernah ada cerita atau ada catatan seorang romo membaptiskan jin. Ada? Seorang pendeta membaptiskan jin? Tidak ada. Berarti tidak ada jin yang pernah jadi Kristen. Dan juga tidak ada untuk menjadi orang Kristen yang baik harus selalu ikut ambil dalam perjamuan kudus. Saya tidak pernah mengalami jin datang Romo berisa perjamuan kudus, ya, tidak ada. Oleh karena itu kita tidak percaya jin itu beragama. Agama itu fenomenanya manusia. Tapi jin tahu akan Allah bukan karena dia beragama, karena memang tadinya dia malaikat. Tahu tentang Allah itu. Maka dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang pasal 2 ayat yang ke-19. Begini. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah, satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan percaya Allah bukan karena dia punya agama, dia. Setan percaya Allah karena tadinya dia malaikat yang pernah bertemu dengan Allah di sana. Sebelum diusir turun ke bawah ini. Nah, bahwa tadinya bukan hanya Lucifer yang memberontak terhadap Allah, ada pengikut-pengikutnya. Dikatakan dalam Yudas 1 ayat 6. Dikatakan di dalam Yudas 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Tidak taat apa? Pada batas-batas kekuasaan mereka seperti Lucifer. Lucifer ingin sama menjadi Allah, menjadi sama dengan Allah. Ini pengikut-pengikutnya juga tidak taat sama dengan Lucifer karena mengikuti dia. Yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Kenapa? Mengikuti Lucifer. Maka jatuh meninggalkan tempatnya. Lalu Allah menahan dengan belenggu abadi
di dunia kekelaman. Berarti mereka menjadi makhluk yang kelam, dibelenggu oleh kekelaman, dibelenggu oleh kejahatan. Tapi tetap malaikat, tapi malaikat jahat. Oleh karena dia punya kekuasaan, bisa berbuat mujizat, bukan mujizat sih. Tetapi ya karena energi yang dimiliki dari awalnya sebagai malaikat, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka dia bisa menampakkan diri atau memberi ilmu ini, ilmu itu macam-macam, klenik itu dan ini. Karena dia punya kekuatan itu, karena dia diciptakan sebagai malaikat. Sampai kapan dibelenggu itu? Sampai penghakiman pada hari besar. Mereka juga akan dihakimi nanti. Nah, saudara-saudara, karena baik Lucifer maupun pengikutnya itu roh-roh jahatnya ini. Kalau bahasanya namanya demon-demonnya ini. Dia disebut juga roh najis, dia disebut juga roh jahat. Ya. Jatuhnya karena ketidaktaatan dan kesombongan. Dilawannya harus dengan kerendahan hati. Makanya Yesus menjadi raja bukan dengan kesombongan, bukan dengan naik kuda, dengan pameran kekuasaan, bukan. Dia datang sebagai raja mengalahkan iblis yang sombong ini dengan segala kerendahan hati, dengan naik keledai ini. Dialah raja yang rendah hati, mengalahkan raja yang sombong, yaitu raja kematian dan raja kejahatan. Dan akhirnya, karena roh-roh jahat itu jatuhnya karena tidak taat tadi, maka dia dikalahkannya harus dengan ketaatan. Pada waktu Yesus disalib, dia melakukan ketaatan mutlak pada kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8 kita baca. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kita baca demikian, saudara. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, kitab suci mengatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Kan dia sudah jadi manusia. Firman menjadi daging. Kalau Allah ya tidak bisa disalib. Dalam bentuk rohnya Allah sebagai roh itu tidak bisa disalib. Baru ketika jadi manusia dalam inkarnasi, ketika dia mengambil daging manusia, itulah dia bisa disalib. Jadi kalau dalam motor Tuhan kok bisa disalib? Bukan. Yang disalib firman yang jadi manusia. Tuhan dalam bentuknya Tuhan tidak bisa disalib. Hanya setelah jadi manusia, mengambil daging, punya tubuh, dia bisa disalib. Maka dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Makanya iblis kalah. Karena iblis itu isinya sombong. Dan Yesus melakukan perendahan diri luar biasa. Dari firman Allah yang setara dengan Allah dalam kemuliaan, meninggalkan semua kemuliaan itu, mengosongkan kemuliaan itu, menjadi rendah serendah-rendahnya. Sehingga dengan kerendahan ini dia mengalahkan iblis yang sombong sesombong-sombongnya itu. Maka dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Roh jahat atau demon-demon tadi, pengikutnya Lucifer, dia jatuhkan apa? Mereka jatuhkan apa? Tidak taat. Maka dilawannya dengan taat. Taat di mana? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya penguasa-penguasa jahat ini, ketika Yesus disalib, mereka dilucuti kuasanya. Dikalahkan oleh Yesus. Kita baca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-14. Kolose bukan Efesus. Kolose pasal 2, ayatnya 14 dan 15.
14 dan 15. Dikatakan begini. Kolose 2 ayat 14-15. Kitab suci mengatakan begini. Ayat 13 dulu. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia setelah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana dia mengampuni segala pelanggaran kita? Dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kalau orang mau hidup melalui hukum Taurat atau Taurat itu hukum peraturan agama apa saja, dia selalu berhutang. Karena orang tidak bisa menjalankan hukum itu secara utuh. Padahal kalau tidak menjalankan hukum, selalu ada ancamannya. Awas lakukan ini, kalau tidak, selalu gitu. Jadi kalau kita mau diselamatkan melalui menumpukan amal perbuatan sendiri, di hadapan hukum itu, kalau kita tidak dapat menjalankan, kita dituntut. Awas kamu kurang ini. Kamu belum begini, kamu begini. Jadi semua itu harus ditunaikan. Makanya orang yang hidup berdasarkan mendapatkan keselamatan, percaya bahwa keselamatan dapat didapatkan dari hukum, kalau menjalankan sesuatu, mereka mengatakan menunaikan sesuatu. Kalau kita enggak. Bukan menunaikan sembahyang, menunaikan puasa, bukan. Kita bukan menunaikan, kita menjalankan karena itu bukan sarana sebagai hutang, itu sarana untuk pelatihan batinnya sendiri. Kalau kita puasa bukan karena kita berhutang, kita menjalankan suatu perintah sebagai penunaian hutang, bukan. Ini kita jalankan karena cinta kasih. Kasih kepada Allah dan berusaha untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, dikatakan di dalam ayat ini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, maksudnya hukum Taurat, mendakwa dan mengancam kita. Kita diancam terus, awas kau. Kalau enggak masuk neraka, kalau enggak lakukan ini, enggak lakukan kau masuk neraka. Itu diancam terus kalau mau hidup secara amal, secara perbuatan. Dengan amal itu kita tumpuk, nanti kita dapat pahala. Kalau konsep kita tentang keselamatan seperti itu, ya ini akhirnya. Yesus mati di salib. Dan mati di salib itu wujud ketaatan mutlak. Dan yang taat mutlak ini bukannya sekedar seorang manusia anak Maria, orang Yahudi, bukan. Yang taat ini firman Allah yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia. Sehingga ketaatannya menjadi ketaatan universal yang bukan berlaku hanya untuk manusia Yesus saja, tapi untuk segenap manusia. Dan taat itulah inti perintah daripada semua hukum. Taatlah kamu, kalau enggak, itu. Dengan Yesus taat di atas salib, dia menggenapi inti hukum Taurat. Taatlah kamu, dan dia taat secara mutlak. Maka hutang kita kepada hukum Taurat telah bubar, lunas, dibayar melalui ketaatan Yesus itu. Sehingga kita direbut dari hukum Taurat, kita dibeli oleh hukum Taurat, harganya dibayar dengan ketaatannya kepada kehendak Bapa di atas salib itu. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20, kita baca demikian. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Satu Korintus pasal 6 ayatnya 20. Maaf, lengkap ini topnya. Gini bunyinya. Sebab kamu telah dibeli. Maksudnya direbut dari gunggungan tadi. Dan harganya telah lunas dibayar. Kapan? Waktu Yesus taat secara total di atas salib. Maka
Dikatakan dalam Kolose tadi, selanjutnya kita baca ya. Kolose 2 ayat 14 tadi. Kamu juga dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maksudnya apa? Dengan dipakukannya tubuh Yesus itu, taat itu, maka tuntutan Taurat sudah digenapi, berarti tuntutan Taurat sudah dilunasi, berarti tuntutan Taurat sudah ditunaikan. Intinya yaitu taat, berarti Yesus melepaskan kita dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat. Dan hukum apapun, hukum agama apapun, kita dibebaskan dari situ dengan mati di kayu salib. Nah, dengan matinya di kayu salib itu dilanjutkan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Apa ini pemerintah dan penguasa tadi? Pengikut iblis, roh-roh jahat. Telah dilucuti kuasanya. Kenapa? Mereka jatuh karena tidak taat, Yesus disalib karena taat. Maka dengan kerendahan hati dan ketaatan inilah, ketaatan dari firman Allah yang menjadi manusia, inilah kuasa iblis dan kuasa pengikutnya, roh-roh jahat, dibubarkan. Dengan demikian Yesus sudah menandai kemenangannya, yang kemenangan totalnya nanti setelah Jumat Agung. Dia disalib, masuk ke dalam laut, mengalahkan iblis itu sendiri, lalu dia bangkit, berarti mengalahkan kematian itu sendiri. Tapi karena dia datang, jadi yang akan menderita selama mulai dari Minggu Palem ini sampai Senin Kudus besok, ketika kita memperingati Yesus bertemu dengan pohon ara yang berbuah banyak tetapi tidak ada buahnya. Itu simbol orang-orang Farisi waktu itu yang kelihatannya melakukan agama, wah rajin ini itu, tetapi hatinya kosong, tidak ada iman, tidak ada belas kasihan, tidak ada buahnya. Dikutuk oleh Yesus pohon itu. Itu pengutukan terhadap kekosongan dan kemunafikan orang Farisi. Dan Selasa Kudus yang kita rayakan besok atau hari Selasa malam, memperingati ketika Yesus bertemu dengan wanita yang ada 3 wanita di dalam Alkitab yang mengurapi kaki Yesus. Maria, saudaranya Lazarus, ada lagi wanita tunasusila, ada satu lagi yang mengurapi Yesus di rumah Simon orang Farisi. Ada 3 orang. Ya. Nah, ini diperingati sebagai apa? Sebagai orang yang dilepaskan oleh Yesus dari hubungan perbuatan imoralitas, yang imoralitas ini di bawah provokasi iblis. Kristus melepaskan itu, provokasi iblis, cengkeraman terhadap orang-orang ini. Coba kita baca lagi di dalam Efesus 2 ayat 2. Di dalam Efesus 2 ayat yang kedua kita baca demikian, saudara. Efesus 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh, itu iblis maksudnya, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau orang itu berbuat durhaka, dikompor-kompori oleh iblis ini. Dan orang wanita tunasusila ini berbuat dosa, dilepaskan oleh Yesus, dan akhirnya menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan nanti pada Rebu Kudus, kita merayakan pengkhianatan Yudas Iskariot, yang kita sudah tahu Yudas Iskariot dari awal itu dikuasai iblis hatinya. Dan Yesus melawan itu. Sehingga pada saat itu, pada hari Rebu Kudus itu, kita ada sakramen pengurapan perminyakan untuk orang sakit. Biasanya umat datang untuk membawa orang-orang yang sakit ke gereja untuk diurapi dengan itu. Kenapa? Minyaknya mengingatkan wanita yang mencurahkan minyak di kaki Yesus.
Hari Rebunya memperingati pengkhianatan Yudas Iskariot. Nah, sekarang akhirnya pengkhianatan Yudas Iskariot yang ingin mencuri uang dikontraskan dengan perempuan yang memilih minyak narwastu yang mahal, malah dipersembahkan kepada Yesus. Ada kesembuhan di dalam Yesus, kesembuhan dari penyakit moral. Makanya akhirnya diperingati dengan pengurapan, sakramen pengurapan untuk orang sakit. Dan akhirnya Yesus sebelum dia mati di atas salib, dia menetapkan perjamuan kudus. Dan hari Kamis Kudus pagi itu kita ada liturgi memperingati ditetapkannya perjamuan kudus yang kesekian ribu kalinya. Itu hari ulang tahun perjamuan kudus. Kamis pagi itu, dan di situ ada sebelum kita mengambil roti dan anggur, ada pembasuhan kaki. Ada pembasuhan kaki di situ. Lalu sorenya, pada waktu itu ibu-ibu sudah mulai mempersiapkan salib dihiasi, bukan salib, bunga tabur dipersiapkan. Karena salib yang terletak di belakang altar yang seperti ada di sini, ada di belakang altar itu diarak keluar, lambang Yesus disalibkan, dan ibu-ibu dan ibu jemaat akan menaburkan bunga di depan jalan, lambang penyaliban Yesus. Setelah salib itu diarak dan lalu ditaruh di tengah ruangan gedung, kita berkumpul sekitar salib dan selesai di situ. Jumat paginya, Jumat Kudus pagi, namanya ada sembahyang tugur, di mana kita akan sembahyang raja. Karena pada zaman itu, di zaman Bizantium, raja akan hadir pada saat itu untuk melakukan sembahyang 7 kali di ropel pada hari itu. Tapi isi kidung-kidungnya menceritakan tentang penyaliban Yesus. Dan jam 2 siang ada ibadah di mana ikon tubuh Kristus yang ada di salib, tergantung di atas salib itu, diambil. Lambang Yusuf Arimatea mengambil tubuh Yesus dari salib, lalu akan dibungkus dengan kain kafan, lalu ditaruh di bawah altar di dalam ruangan Maha Kudus. Ini lambang Yesus dikubur, lalu salibnya disingkirkan, diganti keranda kudus. Pada saat itu umat akan menghiasi keranda itu dengan bunga-bunga. Sorenya itu diarak keluar, lambang Yesus dikuburkan, lalu itu ditaruh di tengah gedung gereja di depan pintu gerbang yang tengah ini, yang namanya pintu gerbang raja, karena di setiap gereja Ortodoks pintunya selalu ada 3, hanya imam yang boleh masuk di sini. Ini pintu gerbang raja, ini pintu kanan, pintu kiri, di mana diakon dan orang-orang yang membantu presbiter untuk melayani liturgi keluar masuk. Yang masuk di sini hanya imam saja. Lalu kita akan menyanyikan kidung duka cita pada hari itu di sekitar keranda, bunyinya na 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 na, dan seterusnya, ada 3 nada di situ. Hari Sabtu pagi itu, Sabtu Kudus, itu disebut Sabat Agung. Karena Yesus sudah selama 6 hari menyelesaikan karya mencipta manusia, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian nantinya, dan mengalahkan dosa melalui salib. Maka dari Minggu Palem, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rebu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung. Jadi 6 hari, sebagaimana Allah pada zaman purba menciptakan dunia selama 6 hari, Yesus mencipta ulang dunia yang sudah jatuh itu 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat, maka pada hari Sabtu Yesus beristirahat total karena selesai dengan karyanya. Oleh karena itu kita tetap merayakan Sabat itu dalam kaitannya dengan kematian Yesus, kita sebut sembahyang Sabat.
Jadi orang Kristen Ortodoks tidak hanya merayakan hari Minggu, hari kemenangan Kristus dari kematian, tapi juga hari Sabtu, hari Sabat Agung, ketika dia beristirahat dari selesai melakukan penciptaan ulangnya itu. Jadi saudara, pada akhirnya Yesus sebagai Raja menampakkan diri ke Yerusalem, dielu-elukan oleh banyak orang dengan membawa palem, mengingatkan kita orang Israel yang merayakan hari raya Pondok Daun dengan membawa daun-daunan. Inilah penggenapan dari upacaranya orang Israel, namanya Pondok Daun, dengan kita membawa daun-daunan. Gereja kita hias dengan daun-daunan juga, mengingatkan hari itu Yesus datang sebagai Raja. Jadi saudara, kalau begitu, iman Kristen itu adalah iman yang sangat optimis. Iman Kristen itu memberikan kepada kita pengajaran tentang Tuhan yang amat peduli pada manusia. Bukan Tuhan yang hanya duduk-duduk di sana kongko-kongko melihat manusia dari atas dan membiarkan manusia menderita dengan penderitaannya. Iman Kristen mengajarkan Tuhan yang amat peduli kepada makhluk ciptaannya, turun ke dunia, mengalahkan inti dan penyebab segala penderitaan, yaitu iblis. Dan dia datang dengan segala kerendahan hatinya untuk memberi contoh kepada kita. Pada akhirnya, kerendahan hati itu adalah merupakan inti daripada segala kebajikan. Dengan demikian, kita menjadi Kristen di tengah-tengah keributan masalah seperti corona yang sedang kita hadapi ini. Tidak ada alasan kita menjadi panik. Tidak ada alasan kita menjadi bingung. Mungkin saudara sekarang bisnisnya sedang dalam keadaan macet. Saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Saudara ketakutan ketularan dengan penyakit ini. Ini penyakit yang dapat dimengerti penyebabnya, makanya lakukan apa yang diimbau oleh pemerintah. Tetap cuci tangan, kalau keluar pakai masker, jangan bertemu dengan banyak orang. Makanya kita melakukan ibadah melalui online ini. Ya. Dan yang lebih penting, jangan sampai stamina kita turun melalui kekhawatiran, kegalauan, ketakutan. Kita punya Tuhan yang telah rela turun ke bumi menjadi seperti kita, yang merasakan penderitaan kita, yang merendahkan diri seperti kita. Maka tidak mungkin kalau dia sudah rela oleh Bapa diturunkan ke bumi ini, tidak mungkin dia membiarkan kita. Maka dikatakan dalam Roma pasal 8 demikian, saudara. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-32, kalau saya tidak lupa kita lihat dulu ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau firman ini telah rela diberikan oleh Bapa turun ke dunia, maka Allah tidak mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan dia. Maka tetaplah istilahnya menggantung kepada dia, berpegang erat kepada dia. Meskipun untuk sementara kita harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini, situasi yang menakutkan ini, situasi yang membuat kita galau ini. Kalau kita berpegang pada Yesus, Dia satu-satunya yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Satu-satunya yang sudah rela merendahkan dirinya bagi kita, demi kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam kita merayakan Minggu Palem ini, kita bukan hanya bersuka cita mengayun-ayunkan daun palem, tapi bersuka citalah karena Raja kita telah rela untuk menjadi seperti kita. Rela untuk merasakan derita kita. Rela merasakan kerendahan kita. Rela merasakan kegalauan kita.
Hanya masalahnya, maukah kita bersuka cita dengan Dia? Seperti yang dikatakan dalam bacaan epistel kita hari ini. Filipi pasal 4 ayat 4 tadi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan tadi demikian, saudara. Filipi 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Inilah penawar awal dari corona. Hati yang bersukacita. Dan dalam Amsal dikatakan, lalu dinyanyikan dalam gereja tertentu, hati yang gembira adalah obat. Memang betul. Hati yang tidak dipenuhi dengan kekacauan, kebingungan, khawatir ini, khawatir itu, jangan khawatir. Bersukacitalah, rajamu telah datang dalam kerendahan. Bersukacitalah, raja yang maha diraja itu telah datang dalam kerendahan untuk menyatu dengan kita. Kalau sementara kita harus melewati masa-masa ini, tetap bergantung, tetap beriman, tetap bersukacita, pada akhirnya itu akan kita lewati. Jangan biarkan hati menjadi kacau. Jangan biarkan hati menjadi takut. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, kalau raja itu datang jangan takut. Di dalam bacaan kita dari Yohanes tadi kan dikatakan, jangan takut hai putri Sion, rajamu datang. Lah untuk tidak takut gimana? Bersukacita. Bukan bersukacita bukan berarti kita melonjak-lonjak, teriak-teriak, bukan. Siapkan hati ini untuk tetap beriman pada Dia. Meyakini bahwa di dalam Dia semuanya nanti akan mengalami jalan keluar. Maka dikatakan dalam Yohanes 12 tadi, ayat 15, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Jangan takut hai umat Kristen, jangan takut hai saudara-saudara Ortodoks, rajamu telah datang. Dia telah menanggung semua kegalauan kita. Dia telah rela menanggung semua kelemahan kita. Jangan takut hai umat Ortodoks, jangan ikut-ikutan galau dan bingung. Percayalah pada raja yang telah datang ini. Dan dikatakan selanjutnya dalam Filipi tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan takut tentang kesehatanmu asal kamu mengikuti anjuran pemerintah melakukan apa yang harus dilakukan. Jangan nantang-nantang. Jangan dengarkan orang yang memberikan berita-berita yang mengacaukan. Ini sudah akhir zaman lah, ini chip lah, ini antikristus lah. Tidak usah dengarkan itu. Tetap bergantung kepada raja yang telah datang dan bersukacita di dalam Dia. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dia dekat dengan kita, asal kita mendekat pada Dia. Makanya jangan takut. Nah, caranya mendekat gimana? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ucapan syukur. Saudara khawatir, berlututlah. Saudara takut, berlututlah. Saudara galau, berlututlah. Katakan semua kegalauanmu kepada Tuhan. Beritahukan semua kekacauanmu kepada Tuhan. Tak katakan kekhawatiranmu pada Tuhan dan ucapan syukur bahwa aku boleh melewati penderitaan ini, berarti aku boleh merangkul salibnya Kristus, berarti aku boleh disalibkan bersama Kristus. Ucapan syukur itu. Jangan diisi dengan kegalauan. Percayalah pada Tuhan, pada akhirnya badai akan berlalu. Pada akhirnya permasalahan akan berhenti. Rajamu dekat. Rajamu datang. Dan jika kita dapat bersyukur dalam hal ini, dan kita dapat menghilangkan rasa galau dalam hal ini, dengan berdoa dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Ayat 7. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingin damai? Lakukan ini. Ingin tidak takut seperti orang-orang lain di luar sana ketakutan, sampai ada yang lari ke luar negeri segala. Tinggal di rumah dan lakukan, dalam tinggal di rumah jangan diam, lakukan ini untuk makin berdoa mendekatkan diri pada Allah. Disinilah obat awalnya sehingga kita tidak akan kena virus itu. Orang yang sembrono ya kena. Ada beberapa teman saya ternyata saya diberitahu ada yang sudah mati. Ya karena virus ini. Ya dia orang beriman. Dia rajin ke gereja. Tapi mati juga. Kenapa? Sembrono. Nantang-nantang. Wah ini virus kita tahu penyebabnya apa kok ditantang. Ya kena. Biarpun ada imannya. Makanya harus hati-hati. Ya. Terus, jadi ayat 8, akhirnya, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya pikirlah yang positif saja. Jangan yang menakutkan, yang membuat khawatir, yang berkacau kita pikirkan. Hanya yang positif saja kita pikirkan. Mikirlah yang positif. Ya, kalau kita punya gelas air ya, kosong separuh. Orang yang positif mengatakan, oh ini separuh penuh. Orang yang pikirannya negatif mengatakan, oh ini separuh kosong. Nah, tinggal bagaimana kita melihat kehidupan. Kita melihat gelas itu separuh kosong, berarti pikiran negatif. Atau kita melihat gelas itu separuh penuh, berarti kita berpikir positif. Berpikirlah positif. Jangan masukkan yang kotor-kotor dalam pikiranmu, yang menakutkan, yang mengerikan, yang membuat kamu kacau. Singkirkan semuanya itu. Dengan bersukacita. Kalau begitu, maka ada sukacita di dalam hati kita. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, contoh-contoh rasul, contoh-contoh orang kudus, yang berani menghadapi semuanya dengan kegagahan hati, tidak takut, bahkan menghadapi kematian. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jika kita melakukan yang positif, dia kita bergantung kepada Kristus saja yang rendah hati yang telah datang itu. Tak peduli permasalahanmu apa, pada akhirnya jalan keluar masih ada. Tuhan berkati. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.